Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pos kolam petir ruang kosong. Suara itu masuk ke telinga semua orang, dan kehadiran orang itu tiba-tiba menunjukkan sedikit keraguan. Tanpa diduga, kedua orang ini bahkan menyerahkan pos Void Space Lightning Pond sebagai taruhan. Tapi tiba-tiba, semua orang dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Dengan kekuatan Lin Fenglinyu, tentu saja, Xiao Yan tidak benar-benar menaruh perhatian di matanya, dan dia mengambil pos Void Space Lightning Pond sebagai taruhan, tetapi untuk membuat Xiao Yan bisa bertarung tepat waktu. Diyakini bahwa Lin Fenglinyu memiliki kepastian mutlak untuk mengalahkan Xiao Yan, jika tidak, dia akan dengan sengaja menggunakan tiang kolam petir ruang Void untuk menarik Xiao Yan. Secara alami, Xiao Yan menyadari hal ini. Dengan kecerdasannya, metode tingkat rendah ini tidak bisa bersembunyi darinya. Tentu saja, Lin Fenglinyu tidak menyangka bisa menggunakan metode ini untuk membuat Xiao Yan tenggelam dalam keinginan serakah. Xiao Yan mencibir, tanpa emosi dalam nada suaranya, mengangkat matanya, memandang ke arah Lin Yu di seberangnya, pada saat ini di tangannya, dengan dua jari mengapit tiang Void Space Lightning Pond berwarna perak cerah. Ada sinar bayangan cahaya di bagian bawah mata Xiao Yan. Dua orang di depannya telah menyentuh skala kebalikannya. Jika memungkinkan, ketika saatnya tiba di medan perang, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Sebaliknya Lin Fenglinyu sedikit mengernyit, dan saling memandang lagi. Ada jejak sinar cahaya yang meragukan di kedalaman mata kedua orang itu, dan mereka secara intuitif memberitahu mereka bahwa Xiao Yan di depan mereka tidak sesederhana itu. Tetapi ketika kedua orang itu melihat ke arah Xiao Yan lagi, yang terakhir menunjukkan senyum kepuasan kepada mereka. Keanehan dari momen sebelumnya sudah lama hilang. Melihat ini, dia cukup puas dengan taruhannya. Hehe, keduanya benar-benar hasil karya yang besar, tapi untungnya, sepertinya lebih adil. Dalam hal ini, Lin Fenglinyu diam-diam untuk sementara waktu, tidak terlalu memperhatikan. Dua pasang mata mendung menatap Xiao Yan dalam-dalam, dan kemudian, perlahan menghilang ke dalam kehampaan di mata semua orang. Kepergian Lin Fenglinyu juga membuat pembangkit tenaga listrik setengah kaisar berbisik lagi. Tidak disangka Xiao Yan hanya menghilang selama setengah bulan. Begitu dia muncul, dia membuat keributan besar di kota kuno yang liar ini. Tampaknya, sebelum Void Space Lightning Pond dibuka, itu adalah liar, hidup Sampai nafas Lin Fenglinyu II menghilang sepenuhnya, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan lembut. Guli, yang ada di samping, bergegas membantu, mengerutkan kening pada Xiao Yan, khawatir. Yan Xiao, apakah kamu melakukan ini sedikit terlalu impulsif? Guli menghela nafas tak berdaya, melirik pembangkit tenaga listrik yang pergi, dan tidak butuh beberapa saat bagi Xiao Yan dan Lin Fenglinyu untuk bertarung 3 hari kemudian. Xiao Yan memaksa dirinya untuk tenang, menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan kemudian beristirahat sebelum dia berkata. Aku tidak ingin membuat suara besar sebelum kolam petir ruang Void akan dibuka, tetapi mereka telah datang ke pintu, dan bahkan mengancam teman-temanku. Ini adalah sesuatu yang aku tidak tahan. Tapi, setelah 3 hari, apakah Anda benar-benar yakin untuk menghadapi mereka? Anda sudah melihat kekuatan mereka, jika kata-kata di mulutnya belum sepenuhnya dimuntahkan, tetapi Xiao Yan menggelengkan kepalanya lagi, mendongak dengan keras, dan menatap Guli, berkata. Beberapa dari mereka pernah ke sini, dan saya pikir itu akan membuat mereka semakin takut kepada saya, ketika saatnya tiba mungkin akan menyelamatkan beberapa masalah. Guli terkejut. Apa yang Xiao Yan katakan tentang mereka secara alami adalah kelompok Modi Zentire. Itu bagus. Sebelumnya, dia fokus pada pertempuran di lapangan, tetapi mengabaikan orang-orang di luar lingkaran perang. Jadi, tidakkah mereka akan melihatnya secara langsung? Ini aturan yang sama dengan Xiao Yan. Iya. Mudah-mudahan, mereka sangat menakutkanmu. Sekarang melihat kekuatanmu yang luar biasa lagi, ketika saatnya tiba juga harus bertemu. Wajah Xiao Yan pucat dan mulia, inilah hasil yang paling ingin dia lihat. Lagi pula, ketika saatnya tiba tanpa kendali Yun Yinghe, mereka cenderung melakukannya,
Meskipun Xiao Yan tidak takut pada mereka, tetapi Yan Bing adalah bahaya besar, jadi dia harus berhati-hati. Kembali ke akal sehatnya, Xiao Yan belum melupakan ibu kota Lu. Dia menjatuhkan statusnya. Lu Du, yang terluka parah, terbaring pucat dengan darah dan terbaring di lubang raksasa. Dia tidak bisa berpikir bahwa Xiao Yan akan begitu mengerikan. Dia memadatkan teknik Dou yang diciptakan oleh persepsi seumur hidupnya, tetapi dia akan dikalahkan di tangan Kaisar Bintang 3 kecil. Bukan karena Xiao Yan terlalu kuat, tapi teknik Dou kekuasaannya telah melampaui teknik Dou tingkat tinggi biasa. Jika tidak, Xiao Yan tidak akan begitu merajalela di level setengah Kaisar. Dengan cara Xiao Yan hari ini, jika dia ingin mengalahkannya, dia takut bahwa hanya pembangkit tenaga setengah Kaisar yang benar-benar melangkah ke tingkat bintang 8, dan dapat berkomunikasi dengan Kaisar setengah bintang 8 Xiao Yan yang bertarung, itu benar-benar langka di sini. Langkah kaki perlahan mendekat, Lu Du menoleh sedikit dan melihat ke arah langkah kaki itu. Gu Lizhen mendukung Xiao Yan, dan keduanya berjalan perlahan ke arahnya. Kamu menang. Pada saat ini, Lu Du tidak lagi memiliki momentum dan cedera serius yang baru saja dia mulai, dan dia juga sadar dari keserakahan. Bukan Xiao Yan yang melebih-lebihkan kemampuan seseorang, tapi dia. Kartu kristal 9 butir. Xiao Yan juga berkata dengan sedikit usaha. Ketika Guli melihat ini, dia menggerakkan bibirnya dengan ringan, dan diam-diam bergumam bahwa dia terluka parah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun untuk meyakinkan. Dia benar-benar meminta kartu kristal 9 baris. Siapa yang bisa mengatakan bahwa Xiao Yan tidak serakah? Mendengar ini, Lu Du juga merasa tidak berdaya sekaligus, jari-jarinya yang berlumuran darah sedikit gemetar, dan kartu kristal 9 baris meledak ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga tidak sopan, dan memasukkan satu tangan ke dalam storage ring, yang merupakan jentikan lain, dan aliran cahaya melesat ke tangan Lu Du. Merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam medicinal pill di telapak tangannya, Lu Du mau tidak mau merasakan keterkejutan, Emperor Tier Medicinal Pill. Guli juga sedikit terkejut di dalam hatinya, dan sedikit lebih banyak penghargaan terlihat di mata Xiao Yan. Lu Du juga memberikan tatapan terima kasih kepada Xiao Yan saat ini. Sebagai pembangkit tenaga listrik semi kekaisaran, benua berjalan secara alami sangat jelas dengan nilai pil obat Kaisar Tier. Xiao Yan mampu memberinya pil medis ini, seperti yang ditunjukkan dalam temperamen Xiao Yan. Tenang. Terima kasih banyak. Jika ada kesempatan, orang tua itu akan membalas. Aku menyakitimu, dan ini dianggap sebagai semacam kompensasi untukmu, tidak perlu berterima kasih. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, membisikkan dua kata dengan Lu Du, dan pergi bersama Guli. Lu Du melihat siluet di mana Xiao Yan pergi, menutup telapak tangannya, dan menggenggam pil obat tingkat kaisar di gambar. Setelah waktu yang lama, dia menelannya dengan seteguk cepat. Pertempuran atas kota kuno yang liar dan terpencil itu bubar. Hanya dalam beberapa saat, alam liar kembali mendidih. Banyak pembangkit tenaga listrik yang melihat adegan perang di tempat pertama juga membual tentang adegan besar yang mereka lihat di kedai jalanan, dan akan ada orang dari waktu ke waktu menyela untuk memperbaiki beberapa konten perang yang saya lihat. Dan sementara orang-orang di kota mendidih karena Xiao Yan, Mo Zai dan yang lainnya duduk di halaman terpencil dan tak berpenghuni di kota. Tanpa diduga, Yan Xiao, seperti penjahat ini, secara paksa mengalahkan pria Lu Du di celah bintang 4. Anak ini tidak akan disingkirkan, dan itu akan menjadi masalah serius di masa depan. Tua aneh melirik 3 orang di depannya, dan berkata dengan suara rendah. Beberapa orang mendengar ini dengan lembut mengangguk, Xiao Yan terlalu mengejutkan mereka. Jika Xiao Yan tidak bisa disingkirkan, itu akan menjadi musuh mereka di masa depan. Kaisar Bintang 7 Zhang Hao, bernama Zhang Hao, matanya sedikit tertuju. Dari kekuatan Xiao Yan hari ini, dia sudah bisa menghadapi pembangkit tenaga listrik fase tengah Kaisar Bintang 8. Bahkan lebih tidak perlu untuk mengatakan lebih banyak. Kurasa napas anak itu jelas telah mencapai puncak fase akhir Kaisar setengah bintang 3. Kali ini aku memasuki kolam petir ruang void, aku khawatir aku hanya berlari untuk terobosan bintang 4. Nada bicara Yan Bing acuh tak acuh,
tatapannya menatap Hu Huo di sisi yang berlawanan, dan kemudian dia melanjutkan. Menurutmu apa yang bisa kita lakukan untuk membunuhnya? Satu kata keluar dari jalan, Hu Laojiu tiba-tiba berbicara, dan dia menyadari hal ini. Dengan cara ini, bahkan ketika saatnya tiba Yan Bing dan Zhang Hao menerobos, dengan mereka berempat, masih Xiao Yan. Hehe. Melihat 3 orang gemuk di depan wajahnya, Mo Zai duduk di sebelah kanan Yan Bing, tiba-tiba dia tertawa kecil dan berhasil menarik perhatian 3 orang itu pada dirinya sendiri. Mata tua Yan Bing menatap Mo Zai, Hu Guai menatap Mo Zai dengan curiga, selama ini, Mo Zai malah tertawa. Ada sesuatu untuk dikatakan, ada kentut dan lepaskan. Yan Bing acuh tak acuh, kata-katanya yang dingin menunjukkan ketidaksabaran di hatinya. Modi tersenyum, duduk di meja dan perlahan bangkit, berpura-pura menjadi misterius, melewati 3 orang, memunggungi Yan Bing, sepasang mata tua yang gelap perlahan melengkung menjadi garis tipis, dan setelah beberapa saat, dia berbicara perlahan. Beberapa dari Anda pernah mendengarnya, ini liar. Keluarnya 4 kata, ketiganya adalah ekspresi di wajah, mulutnya sedikit terbuka, dan kilatan kejutan tiba-tiba di matanya. Beralih perlahan ke status, Mo Zai melihat ekspresi di wajah 3 orang di depannya, dan juga tersenyum puas di hatinya, melihat ke arah Yan Bing, berkata sambil tersenyum. Penatua Yan Bing, menurut Anda, itu harus lebih jelas daripada lelaki tua itu. Ekspresi Yan Bing sekali lagi mengembun, memikirkan kedua orang itu, mau tidak mau bergegas ke ekspresi serius yang dalam, dan di sisi lelaki tua itu, kedua orang itu juga melihat ke arah yang pertama, seolah menunggu pembukaannya. Setelah beberapa saat, Yan Bing melihat ke arah Modi, sedikit ragu-ragu, dan berkata dengan acuh tak acuh. Tiran ganda barbar, juga dikenal sebagai utara dan selatan yang aneh dan liar. Mendengar ini, Hu Laoguai dan Zhang Hao mengangguk ringan. Mereka semua tahu sedikit tentang ini. Bagaimanapun, kedua orang ini memiliki reputasi yang kuat di alam liar sehingga mereka akan mengenalinya setiap kali seseorang melihatnya. Mereka disebut Utara Selatan karena salah satu dari mereka hidup di alam liar selatan kota, sementara yang lain tinggal di utara. Berbicara tentang selatan kota, Yan Bing menelan ludah tanpa sadar, sementara yang di utara kota memiliki ekspresi ketakutan yang dalam di wajahnya. Yang di selatan kota, tidak perlu banyak bicara, kamu harus jelas, itu Luo Lao. Meskipun saya sudah tahu di hati saya, ketika saya menyebut Luo Lao, status 3 orang Hu Lao gua masih menggigil. Kekuatan pencegah Luo Lao membuat mereka menjadi setengah kaisar tingkat tinggi di depan semua orang, pembangkit tenaga listrik Paragon. Pada saat ini, semua kehilangan kemuliaan menjadi setengah kaisar. Utara kota. Pada titik ini, kata-kata Yan Bing yang belum sepenuhnya keluar berhenti sejenak, mata sedikit menyipit, mata tertuju pada kekosongan di depan mereka, paksaan tak terlihat, yang membuat kekosongan menjadi terdistorsi, dan kemudian, dengan suara dengkuran rendah, poni ledakan. Mu Han, secara pribadi dikenal sebagai Musi, divisi formasi magis peringkat ketiga dari kekuatan spiritual memasuki ranah kesatuan, kekuatannya diatur dalam fase akhir Kaisar setengah bintang 9, yang hanya selangkah lagi dari terobosan Dou di nyata. Kamu juga harus sangat jelas tentang ini. Untuk waktu yang lama, suara Yan Bing rendah, dan nadanya dingin, tetapi dalam wacana itu, tidak sulit untuk mendengar ketakutan mendalam Yan Bing terhadap Mu Han. Hehe, ya, orang yang dibicarakan orang tua itu adalah divisi formasi sihir peringkat ketiga di utara kota kuno, Mu Han. Kata-kata di mulut Yan Bing jatuh, Mo Di segera mengambil alih pembicaraan, dan membuka mulutnya langsung ke topik pembicaraan. Begitu komentar ini keluar, wajah ketiga Yan Bing berubah lagi. Tidak disangka Mo Zai begitu berani sehingga dia berani memikirkan yang satu ini. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa melihatmu sebagai alkemis peringkat ketiga? Dalam hal ini, Mo Zai juga sepertinya tahu, dan melirik ke seberang wajah dengan Hu Laoqi dan Zhang Hao yang luar biasa, dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke Yan Bing, telapak tangan di bawah lengannya bergetar ringan, sebuah botol batu giok seukuran telapak tangan muncul di tangan Mo Zai. Menampilkan botol giok di depan Yan Bing, Mo Zai berkata dengan senyum di wajahnya.
Penatua Yan Bing, apakah kamu ingat, Fang Sun Wang Qi 2? Ekspresi Yan Bing tiba-tiba, lalu wajah berat mengangguk, dia akan membantu Mo Di ke Xiao Xiao, karena Fang Sun Wang Qi 2 orang, tetapi dia adalah orang dari Istana Haiyun, bahkan anak buahnya, 2 orang ini mati di tangan Xiao Yan, jadi dia secara alami ingin menyelesaikan akun dengannya. Tapi kemudian, ekspresi wajah Yan Bing berubah drastis. Menurut arti kata-kata Mozai, mungkinkah? Hehe, mungkin tetua Yan Bing sudah memikirkannya, Mu Han memiliki murid yang sangat dia cintai, bernama Wu Mohui, dan dia mati di tangan Yan Xiao. Jangan pikirkan itu, ketiga Yan Bing dapat segera mengetahui bahwa kematian Wu Mohui pasti terkait dengan Mozai. Sangat mungkin Wu Mohui ditipu oleh Mozai, jadi dia bertemu Yan Xiao. Pada saat ini, Yan Bing, yang juga merupakan puncak fase akhir Kaisar Setengah Bintang 8, merasa sedikit terkejut dengan Kaisar Setengah Bintang 3 Mo Di depannya. Sungguh itu seorang pria hebat harus kejam, orang ini, siapapun yang berani bertarung, apakah dia benar-benar berpikir bahwa Mu Han sangat pandai menggunakannya? Mata tua itu kosong, mata Yan Bing jatuh pada botol giok di tangan Mo Di, berkata dengan sungguh-sungguh. Apa ini? Mungkinkah kamu ingin menggunakan ini untuk membuat Mu Han menembak Yan Xiao? Mo Di tersenyum sedikit, mengangguk, dan berkata, "Oh, cukup. Apa yang ada di dalamnya adalah napas Wu Mohui." Selama Mu Han melihat ini, dia secara alami akan percaya. Mendengar ini, Yan Bing 3 sekali lagi memiliki hati yang dingin. Untuk menghadapi Xiao Yan, Mozai memikirkan segalanya dari semua aspek. Dengan cara ini, ketika saatnya tiba, selama Mu Han mengambil gambar, Ren Yan Xiao memiliki lebih banyak metode. Di bawah kekuatan kuat Kaisar Setengah Bintang 9, bagaimanapun, itu tidak berguna. Kamu tidak takut memberitahu Mu Han berita kematian Wu Mohui, dan dia akan membunuhmu lebih dulu. Kamu tahu, dia sangat mencintai murid ini, tetapi karena kamu mati di tangan Yan Xiao, bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskanmu? Pada saat ini, bahkan lelaki tua yang duduk diam sepanjang waktu tidak bisa menahan tangis kepada Mozai, dia tidak bisa membiarkan Mozai mati seperti ini. Bagaimanapun, Hu Laoqi berbeda dari Yan Bing. Yang terakhir ini terutama untuk membantu Mo Di untuk 2 orang Fang Sun Wang Qi, tetapi dia murni untuk pil medis di tangan Mo Di. Jika dia dikagumi saat ini saya menamparnya dengan tamparan, lalu siapa yang akan dia bayar? Mozai mendengar ini adalah senyuman lagi. Pada titik ini, dia sudah menduga bahwa dengan rencananya, dia tidak akan pernah bisa mempertaruhkan nyawanya untuk Yan Xiao. Haha, kakakku sangat peduli padaku, jangan khawatir, selama Xiao Yan tidak mati, Musi tidak akan memukulku. 3 orang mendengar ini, mau tidak mau alisnya ringan, saling memandang, tetapi agak tidak jelas tentang penjualan Mo Di. Hahaha. Selanjutnya, aku berharap 3 orang bisa pergi ke utara kota bersama lelaki tua itu. Saat itu, kematian Yan Xiao akan menjadi masalah paku. Hahaha. Waktu berlalu, sementara tenggat waktu 3 hari dipulihkan pada hari ketiga Xiao Yan, langit di atas kota liar dan kuno telah mengumpulkan kerumunan orang kulit hitam. Tak perlu dikatakan, orang-orang ini di sini untuk menonton Xiao Yan dan 3 pertempuran antara saudara. Xiao Yan, sebagai bintang paling mempesona di kota liar dalam 100 tahun terakhir, telah memperhatikan seluruh alam liar, dan sekarang harus bersaing dengan Lin Feng Lin Yu, 2 pembangkit tenaga listrik yang sudah lama berdiri dan tua, wild yang secara alami sensasional. Saat ini, di kerumunan orang kulit hitam ini, tidak hanya pembangkit tenaga setengah kaisar yang menonton 3 hari yang lalu, tetapi juga pasukan lokal dari pihak lain di alam liar dan kota kuno. Di antara mereka, Asosiasi Alkemis dan Yun Yinge tidak terdaftar secara tak terduga. Secara tidak sadar, waktunya telah tiba di tengah hari, dan pada 10.000 li kosong dikelilingi oleh banyak orang, Lin Feng Lin Yu 2 orang telah menunggu dengan tidak sabar, bertanya-tanya apakah Xiao Yan tidak akan datang karena takut-takut pada saat kritis. Tantangan. 2 orang secara bersamaan melihat Qi melirik, mata tua yang vulgar menatap Guli, Qi Fosfor, dan Suan tua dari Paviliun Yunyin. Melihat ketiga orang ini, Lin Feng Lin Yu mengerutkan kening lagi.
Sekarang kedua kekuatan telah maju, bagaimana mungkin Xiao Yan tidak datang? Bocah bau, berani mempercayakannya di depan orang tua dua dan menunggu pertarungan, aku akan membuatmu kehilangan muka. Lin Feng Lin Yu dua orang pada saat yang sama berkata dengan sepenuh hati sambil tersenyum. Hehe, maaf, aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama. 3 hari yang lalu, beberapa luka di dalam tubuh belum sepenuhnya pulih, jadi aku agak terlambat. Maafkan hahaha. Tiba-tiba, tawa Xiao Yan yang jernih dan heroik terdengar tiba-tiba di antara surga dan bumi ini. Mendengarkan nada itu, seolah-olah dia tidak membawa perang ini ke dalam hatinya sama sekali. Sementara Xiao Yan bersiap untuk bekerja dengan Lin Feng Lin Yu dua orang, di sisi lain, rencana untuk Xiao Yan juga sedang berlangsung. Kota kuno yang liar, di utara kota, di luar rumah bangsawan yang didekorasi dengan megah, beberapa siluet perlahan datang dari kejauhan. Orang-orang ini adalah Mo Zai dan partinya. Melihat manor besar yang semakin dekat, orang-orang di Mo di saat ini tidak bisa menahan perasaan terkejut darinya. Saya khawatir area manor ini akan menempati area dekat sepertiga di utara kota. Ketika 4 orang dari Mo datang ke Zhang yang diburu di rumah bangsawan, beberapa orang dengan jelas melihat bahwa di depan istana ada sebuah kotak besar. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di alun-alun itu. Di tengah alun-alun, formasi magis yang sangat misterius digambarkan. Setiap kali beberapa orang di kerumunan membayar koin spiritual yang cukup kepada seorang pria yang bangga dengan pesawat, mereka masuk ke formasi magis. Setelah beberapa saat, disertai dengan cahaya keemasan melintas melalui formasi magis, dan orang-orang yang memasuki formasi magis menghilang. 4 orang di Modi tidak terkejut dengan ini. Meskipun arai transmisi tingkat negara bagian ini langka dan dapat memberikan wawasan mereka, mereka masih tidak memiliki rasa ingin tahu tentang kehidupan ini. Dalam waktu singkat, seluruh kelompok telah mencapai pintu masuk manor, melihat ke atas, dan pada plakat pintu di atasnya, diukir dengan 2 karakter besar, cahaya keemasan flamboyan, yang berkilauan, Mu Zuang. Berhenti. Siapa kamu, ada apa denganku Mu Zuang? Hanya beberapa orang sebelum pintu masuk, 2 penjaga gerbang dengan senjata memegangi wajah mereka dengan dingin berteriak ke arah 2 orang dengan ekspresi malu. Meskipun Modi dan yang lainnya memiliki reputasi yang baik di kota kuno yang liar ini, tidak sedikit orang yang pernah melihat mereka, tetapi 2 penjaga di depan mereka belum pernah bertemu dengan mereka, hanya untuk beberapa orang yang bereputasi sedikit mendengarnya semua. Karena itu, saat ini, 4 orang asing muncul di hadapan Mu Zuang, dan sebagai penjaga gerbang, mereka harus menjaga tugas mereka. Terlebih lagi bagaimana, biasanya, siapapun yang datang mengunjungi Musi tidak rendah hati, tetapi orang-orang ini adalah ekspresi hambar, yang membuat mereka percaya bahwa orang-orang ini pasti tidak di sini untuk mengunjungi Musi. Hehe. Untuk kata-kata dingin yang diteriakkan dari kedua penjaga ini, Mo Zai, yang selalu tidak memiliki ruang untuk pasir di matanya, kali ini adalah senyum acuh tak acuh yang tidak biasa, melihat ke arah plakat pintu, berkata sambil tersenyum. Musi, Mo Zai membawa beberapa teman untuk mengunjungimu. Kalian agak sombong Kata-kata Mo Zai tidak jatuh, tetapi kedua penjaga di gerbang melihat ke arah Mo Zai. Wajah 2 orang itu tiba-tiba berubah, dan toh mereka tidak menyangka. 4 orang yang tampak tidak bisa dikenali di depan mereka sebenarnya berada di alam liar baru-baru ini. Siti dan Modi yang tak tertahankan dan timnya bertarung dengan Yan Xiao. Bagaimana dengan orang-orangku? Bukan giliranmu untuk berbicara, masuklah. Seseorang akan membawamu menemuiku. Tepat ketika kedua penjaga itu diam-diam ketakutan, kata-kata yang agak serak tiba-tiba beredar di antara surga dan bumi ini, sehingga banyak orang di alun-alun yang tidak jauh mengalihkan pandangan mereka. Ketika semua orang melihat bahwa orang yang akan memasuki Mu Zuang ternyata adalah Mo Zai dan timnya, mereka tiba-tiba melewati ekspresi aneh di mata mereka. Beberapa orang yang ingin pergi menggunakan transmisi arai juga langkah pertama berhenti, dan akhirnya tidak masuk. Sesaat kemudian, di aula yang didekorasi dengan sangat mewah, 4 orang dari Modi berdiri di tengah aula, dan di depan mereka, pada saat ini adalah seseorang yang mengenakan jubah dan menghadap jauh dari lelaki tua 4 tahun itu. Rakyat.
Tidak sulit menebak bahwa ini adalah pelayat. Kamu mencari orang tua, ada apa? Suara serak itu keluar lagi. 4 orang di Modi merasa seluruh aula sedikit bergetar. Yan Bing menatap siluet di depan wajahnya, dan dia tidak berani bersantai sedikit pun. Kata-kata Musi keluar, tetapi sebagai gantinya adalah erangan penyesalan dari Mozai, dan sedikit kepahitan juga terungkap di wajahnya. Arloji ini agak sedih, bahkan pihak Yan Bing tidak bisa membantu dalam hati diam-diam terkejut. Kecepatan drama ini terlalu cepat. Musi yang menghadapi beberapa orang tidak bisa menahan kerutan pada saat ini. Dia tidak ada hubungannya dengan Mozai. Dia berlari untuk menangis dan berduka. Jika kamu memiliki sesuatu, jangan katakan apa-apa, silakan pergi. Jangan ganggu orang tua itu. Yah, Musi. Ayo, kirim pelanggan. Suara Mozai tidak jatuh, tetapi Musi sudah tidak sabar, dengan lengan baju yang besar dan teriakan dingin. Pada saat yang sama, di luar aula, beberapa penjaga yang menunggu buru-buru berlari ke aula, berdiri di 4 sisi dari 2 orang di Modi, mengulurkan tangan dan memberi isyarat tolong, memberi isyarat kepada mereka untuk pergi. Modi juga tidak menyangka bahwa amarah Musi akan sangat panas sehingga dia akan pergi jika dia tidak setuju, dan 3 orang di sebelahnya juga mengatakan bahwa situasinya jauh dari baik. Yan Binghao adalah setengah kaisar bintang 8, 4 pembangkit tenaga listrik orang paling banyak. Saat ini, dia secara alami ingin menonjol terlebih dahulu. Tapi tepat ketika Yan Bing tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya, Mozai mengalihkan pandangannya dan mengulurkan tangan untuk menghentikan Yan Bing. Dia dengan tenang mengedipkan mata pada yang terakhir, lalu mengangkat telapak tangannya dan melambai sedikit. Nadanya menjadi berat lagi. Iya, karena Musi tidak ingin mendengar orang tua itu berbicara lebih banyak, maka mari kita pergi juga, jangan repot-repot membersihkan. Kata-kata itu jatuh, beberapa orang tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berjalan keluar dari aula, tetapi Yan Bing tidak bisa menahan senyumnya. Jadi begitulah ketika melihat ke arah Modi. Sampai beberapa orang mendekati pintu aula, Mozai menghela nafas lagi dan berkata, "Sayang sekali, tapi..." 2R. Suara Mozai tidak jatuh, tetapi pelayat di aula tiba-tiba pecah. Teror-teror tersapu seketika. Para penjaga, di bawah teror-teror, bertahan selama kurang dari beberapa detik, diledakkan menjadi kabut darah. Selain Mozai, selain Yan Bing dan Hulao Gua, Zhang Hao dan Mozai langsung kewalahan oleh prestise ini, terutama Mozai, seluruh wajah Zhang Tua menjadi merah pada saat ini, 2 garis darah mengalir dari kedua telinga. Apa yang kamu katakan? Murphy, ada apa? Kemarahan yang tak terbendung memenuhi aula, dan geraman serak, seperti gema seperti guntur terus berlanjut. Dan wajah Mozai yang memerah, tapi tidak sama sekali, menunjukkan warna teror karena paksaan di tubuhnya. Sebaliknya, dia menunjukkan seringai yang sangat memuaskan, seperti iblis. Di atas kekosongan, setelah ekspresi wajah Xiao Yan muram dan Lin Yu menamparkan, statusnya belum berhenti, tetapi di belakang adalah angin menderu keras yang tiba-tiba terdengar. Dalam beberapa saat, Lin Yu telah tiba di belakang Xiao Yan, telapak tangan kanan tiba-tiba melambai, memukul keras ke arah rompi Xiao Yan. Merasakan kengerian yang mendekat dengan cepat di belakang, Xiao Yan tidak berani untuk berhati-hati. Pada saat ini, sudah terlambat untuk berbalik untuk melawan, tanpa ragu-ragu. Langkah Xiao Yan bergerak, dan langit langsung dieksekusi. Saat berikutnya, status Xiao Yan adalah telah muncul di luar Zhang yang diburu. Pembangkit tenaga listrik yang hebat. Dengan teriakan, Lin Feng Lin Yu meraung ke arah Xiao Yan dengan tatapan berat. Sejak kedua belah pihak mulai berkelahi, Xiao Yan hanya bertemu Lin Feng beberapa kali. Setiap kali Xiao Yan ditolak dan Lin Yu siap untuk menembak, Xiao Yan menghindarinya dengan langkah cepat. Oleh karena itu, meskipun saat ini di lapangan tampaknya ada 3 orang dalam pertempuran, tetapi pada kenyataannya, hanya Xiao Yan dan Lin Feng 2 yang benar-benar menembak. Xiao Yan mendengar kedua orang itu berbicara serempak, tapi seringai muncul di sudut mulutnya. Kenapa, kalian berdua kaisar setengah bintang 7 menggertakku dari kaisar setengah bintang 3 itu saja, dan bahkan mengizinkanku untuk menghindar, mungkinkah, aku ingin berdiri di sana untukmu bertarung?
Setelah kata-kata Xiao Yan diekspor, pembangkit tenaga listrik di luar lapangan tiba-tiba melihat ke arah Lin Feng Lin Yu dua orang, semua orang berbisik, dan ucapannya semua diejek oleh Lin Feng Lin Yu dengan mencibir. Hehe, sebagai kaisar setengah bintang 7, atau dua saudara laki-laki, mereka mengatakan kata yang konyol kepada kaisar setengah bintang 2. Apakah mereka yakin mereka tidak di sini untuk bersenang-senang? Haha, bahkan tubuh Yan Xiao tidak bisa disentuh, dan dia ingin mengambil pos Void Space Lightning Pond seseorang. Bukankah ini lamunan? Mendengar kata-kata ejekan dan cibiran dari orang banyak di sekitar, wajah Lin Feng Lin Yu dua biru dan putih, mereka benar-benar tidak menyangka, kecepatan Xiao Yan sangat mengerikan, mereka didasarkan pada kekuatan gagasan penindasan tidak masuk penggunaan sedikit hari ini. Mereka selalu berpikir bahwa alasan Xiao Yan begitu arogan dan diandalkan adalah aturannya yang mengerikan, teknik Dou. Selama dia tidak punya waktu untuk tampil, maka tidak peduli seberapa kuat teknik Dou-nya, itu tetap tidak berguna. Salah satu alasan penting mengapa mereka tidak tahu banyak tentang kekuatan Xiao Yan adalah karena mereka baru tiba di kota kuno yang liar 3 hari yang lalu. Sungguh Yan Xiao, tapi berlidah tajam. Dalam hal ini, lelaki tua dua harus melihat, seberapa cepat kamu bisa. Lin Feng Lin Yu dua penduduk berteriak pada saat yang sama, lalu kedua orang itu saling memandang secara bersamaan, dan keterkejutan statusnya bergetar, dan ombak serta angin berawan menyapu langit dan bumi. Melihat ini, mata Xiao Yan sedikit memadat, dan sedikit kerutan di hatinya, diam-diam berkata, "Apakah kamu?" Namun, pada saat ini, Lin Feng Lin Yu melakukan kekerasan lagi. Anginnya kencang. Sangat dingin. Dengan dua minuman keras yang keluar, angin yin yang ceroboh itu menjadi lebih ganas dalam waktu singkat ini, pahit dan pahit. Gelombang yang menyapu kehampaan terintegrasi dengan angin yang suram. Dalam waktu singkat, seluruh kekosongan telah tertutup es. Merasakan paksaan yang luar biasa tiba-tiba melonjak di sekelilingnya, Xiao Yan sedikit mengerutkan kening, bidang yang sangat dingin, membuat ruang kosong ini sangat lengket. Di bidang ini, seluruh kekuatan Xiao Yan juga akan ditekan. Apakah Anda mengintegrasikan lapangan? Ya, tampaknya cukup bagus. Dalam hal ini, saya harus mengambil tembakan cepat dan membuat Anda terselesaikan. Tatapan Xiao Yan berada di seberang Lin Feng, dan ada niat membunuh yang dingin jauh di bawah matanya. Di luar lapangan pada saat ini, Guli dan yang lainnya melihat Lin Feng Lin Yu benar-benar menunjukkan medan fusi, mengetahui di dalam hatinya bahwa medan itu kuat, dan Guli tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan ekspresi khawatir. Di medan ini, begitu kecepatan Xiao Yan dibatasi, maka dia akan terkena serangan seperti angin menderu dan hujan deras. Pada harga itu, Xiao Yan takut dia tidak mampu membelinya. Dengan berkah lapangan, Lin Feng Lin Yu yakin bahwa dia bisa menyelesaikan Xiao Yan dalam 100 pukulan. Dengan angin menderu terdengar, status-status Lin Feng tiba-tiba melintas, dan langsung muncul di sisi Xiao Yan, telapak tangan kanan tiba-tiba menggedor kepala Xiao Yan. Aku mengerti bagaimana kamu lolos kali ini. Xiao Yan mencibir. Melarikan diri. Saya tidak pernah berpikir saya akan melarikan diri. Wajah Lin Feng sedikit berubah, tetapi dia tidak mengerti apa yang dikatakan Xiao Yan, tetapi yang terakhir adalah kejutan tiba-tiba dari tubuh harimau. Di dalam tubuh, garis darah naga Phoenix langsung bersemangat, tubuh berlian bermain dengan lancar dan tidak menghindar, backhand adalah pukulan. Ledakan oktan. Kekuatan satu kepalan tangan itu sombong, dan energi mengerikan mengalir keluar pada saat ini. Kekuatan tinju ini sebenarnya secara paksa menutupi teknik Dou kelas Tian, dan itu hampir maju. 2R. Tinju dan telapak tangan berpotongan, status raksasa emas inkarnasi Xiao Yan tiba-tiba pingsan, dan kekuatan teror keluar. Status Lin Feng sedikit bergetar, tetapi tidak jatuh sedikit pun. Sementara itu, dua orang mundur 100. Melihat pemandangan yang akrab ini lagi, Xiao Yan mencibir, dan begitu dia berjalan, dia ingin memamerkan langit. Namun sayangnya, hasil yang sama seperti sebelumnya tidak terjadi lagi pada Xiao Yan. Langit baru saja dilemparkan, dan kekosongan Xiao Yan di belakang berputar, dan kemudian telapak tangan kering tercetak dengan kuat di atasnya. Rompi Xiao Xiao. 2R.
Dengan suara teredam, tubuh berlian menghilang, dan status Xiaoyan diledakkan secara paksa 1000 mil, dan seteguk darah juga keluar dari mulutnya. Meskipun dipukul keras, Xiaoyan masih dengan cepat menstabilkan pikirannya. Meskipun pukulan itu penuh dengan kekuatan barusan, untungnya, Xiaoyan memiliki pengawal tubuh berlian dan garis keturunan naga Phoenix. Tidak sama sekali, Xiaoyan dipukul dengan keras. Namun, perawakan Xiaoyan stabil, tetapi siluet Lin Feng muncul, dengan mencibir, dan memukul Xiaoyan lagi. Wajah Xiaoyan berubah, dan dia tidak berani ragu lagi, dan hatinya bergerak, api surgawi di dalam tubuh tersapu seketika. Alam peradangan, Kai. Api surgawi menyapu, dan kulit Lin Feng yang mendekat berubah seketika. Tubuh yang bergerak maju dengan paksa tetap berada di atas kekosongan, lalu segera menyerang kekosongan dengan kaki kanannya. Statusnya tidak maju dan mundur, dan dia dengan cepat mundur 1000 mil. Salah paham. Pantas saja napas anak itu salah hari itu. Ternyata itu adalah api surgawi, tapi sepertinya ini hanya api. Lin Feng Lin Yu dengan rajin menatap api surgawi yang tersapu, bahkan jika itu hanya api, tetapi bagi mereka, itu masih merupakan keberadaan yang mengerikan. Saudara dua saling melirik, dan kemudian dengan lembut mengangguk, dan kemudian menoleh ke Xiaoyan lagi, dan tiba-tiba ada warna kekerasan di mata mereka. Angin es. 10.000 li. Suara minuman keras jatuh, dan Lin Feng Lin Yu mengangkat telapak tangannya di dadanya pada saat yang sama, dan menyentuh dengan ujung jarinya, satu demi satu pencetakan yang membosankan dengan cepat dibuat, dan pada saat yang sama, bidang fusi yang dibentuk oleh fusi. Bidang dua orang, tapi dalam waktu singkat ini tiba-tiba bergerak. Angin mendung di atas es membentuk gulungan angin besar yang tak terlihat, secara paksa menghentikan api surgawi yang terus menyebar, tetapi melihat ekspresi di wajah Lin Feng sedikit melelahkan, untuk menghentikan bidang peradangan Xiaoyan, dia juga butuh waktu. Banyak usaha. Dan tepat ketika Xiaoyan mencibir, di sisi lain, Lin Yu tiba-tiba membuat minuman keras, gelombang lengan besar, es mencair seketika, dan berubah menjadi gelombang yang bergejolak lagi, bersamaan dengan angin kriket, video pendek dalam hitungan detik, api surgawi Xiaoyan didorong ke bawah sebanyak mungkin. Setelah melakukan ini, Lin Feng Lin Yu tidak berhenti sama sekali, tangannya bergerak bersama, alam angin bergegas menuju Xiaoyan, dan alam air mengikuti dari belakang. Ekspresi wajah Xiaoyan muram, dua area telah sepenuhnya mengelilinginya, tidak mungkin untuk dihindari, saat ini, langit tidak akan memainkan peran apapun. Menjijikkan, dua orang ini benar-benar aneh. Mereka terlihat persis seperti itu. Bagaimana mereka bisa begitu menakutkan, dan mereka masih bisa digabungkan. Daerah radang saya bukanlah lawan, itu benar-benar. Ketika Xiaoyan dimarahi oleh Lin Feng Lin Yu di jantung Xiaoyan, kedua ladang itu sudah ada di depan Xiaoyan. Bidang angin membungkus Xiaoyan sebanyak mungkin. Meskipun disengaja, angin tidak berwujud. Sangat sederhana untuk menghancurkannya. Itu tidak bisa dihancurkan dengan kekerasan biasa. Selain itu, ini masih bidang kaisar setengah bintang 7. Saat kedua bidang semakin dekat, Xiaoyan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi keheranan. Air di bawah kakinya telah berubah menjadi es lagi. Ini sepertinya bersiap untuk menyegel Xiaoyan ke Di atas kekosongan, tubuh Xiaolin benar-benar membeku saat tangan Lin Feng Lin Yu dua berhenti bergerak. Antara surga dan bumi ini, napas Xiaoyan juga menghilang. Di es ini, seperti menara, Xiaoyan yang beku tidak bergerak sama sekali, seperti es yang membeku. Mati mematikan. Semua orang di luar lapangan melihat ini, dan mau tidak mau meningkatkan sedikit simpati untuk Xiaoyan. Di lain waktu, Xiaoyan saling menekan dengan tren api surgawi, yang tidak merugikan. Hari ini, itu ada di tangan saudara Lin Feng Lin Yu dua diikuti. Di bawah kekuatan setengah kaisar bintang 7 mereka, ditambah dengan medan fusi aneh ini, itu cukup untuk secara paksa menekan api surgawi Xiaoyan, dan pada saat ini Xiaoyan dibekukan oleh mereka. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu ada di talenan ikan, Anda hanya bisa membiarkan mereka membantai. Guli dan fosfor merah di luar lapangan melihat keadaan Xiaoyan saat ini, dan mereka sangat khawatir. Begitu Xiaoyan kalah, kesempatan untuk memasuki Void Space Lightning Pond juga akan hilang.
Dibandingkan dengan keduanya dari Guli, Old Swan di satu sisi lebih percaya diri pada Xiao Yan. Dia berpartisipasi dalam Ling Realm dan Luo Jin berbicara dengannya tentang Xiao Yan setelah kembali, dan dia penuh dengan pujian untuknya. Dia percaya bahwa tidak ada yang salah dengan kata-kata yang diucapkan oleh tuan muda keluarganya. Adapun Xiao Yan, yang khawatir saat ini, semua orang di lapangan sangat tidak berdaya tentang es. Setelah Xiao Yan terbungkus es ini, baik Doqi dan api surgawi di dalam tubuh tidak bisa melepaskan bagian luar tubuh. Es ini benar-benar menyegel setiap pori di permukaan tubuh Xiao Yan, bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Menjijikkan. Api surgawi tidak bisa keluar sama sekali di luar tubuh, bahkan Doqi tidak bisa menggunakannya. Dengan cara ini, mustahil untuk menghancurkan lapisan es dengan kekerasan. Di bidang es, Lin Feng Lin Yu menjelajahi es untuk menemukan Xiao Yan, yang ingin melakukan lebih banyak perlawanan, dan mereka berdua mencibir pada saat yang sama. Medan es ini merupakan perpaduan dari medan dua saudaranya, yang jauh lebih kuat dari medan biasa. Terlebih lagi bagaimana air dibawa oleh angin, dan bergetar, secara alami membekukan tubuh Xiao Yan. Tidak meninggalkan celah. Langkah ini, tetapi kedua saudara laki-lakinya mengambil kendali penuh dalam pertempuran nyata yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang mereka melakukannya lagi, dan tentu saja mereka sangat percaya diri. Namun meski begitu, Lin Feng Lin Yu masih tidak berani untuk berhati-hati, saling menatap dengan anggukan ringan, lalu statusnya tiba-tiba melintas, dan langsung muncul di luar es tempat Xiao Yan membeku. Tragedi kosong. Panah kondensasi. Lin Feng Lin Yu dua orang tiba-tiba berteriak keras, dan simpul di tangan mereka berubah. Saya melihat gelombang lengan besar Lin Feng, dan sinar Doqi yang tak terlihat memandang ke arah Xiao Yan dan meledakkannya dengan keras. Pada saat yang sama, antara surga dan bumi di sini, banyak panah yang terkondensasi oleh air ditangguhkan di udara, dan jumlah panah bahkan menghalangi mata banyak orang yang menonton pemandangan itu. Saat ini, Xiao Yan masih terjebak dalam es, tidak bisa bergerak sedikit pun. Huff. Benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menjebakku untuk sementara waktu dengan es ini, bisakah kamu tetap menjebakku selamanya? Ketika Lin Feng Lin Yu dua orang ingin memberi Xiao Yan pukulan terakhir, Xiao Yan ada di dalam hati dan mencibir pada kedua orang itu. Karena tidak bisa dipatahkan dari luar, maka meleleh dari dalam. Minum ah. Bakar, bakar, api surgawi. Bagaimana bisa dia dikalahkan oleh benda yang tidak bisa diakses ini? Tiba-tiba ada teriakan di hatiku. Api surgawi Xiao Yan di dalam tubuh tiba-tiba dengan panik mengamuk di dalam tubuh, tetapi dalam sekejap, suhu tubuh Xiao Yan melonjak ke tingkat yang sangat mengerikan. Namun demikian, sebagai tuan rumah api surgawi, Xiao Yan tidak dirugikan dengan cara apapun, tetapi es yang membungkus permukaan tubuh Xiao Yan meleleh dengan cepat setelah suhu api surgawi meletus. Tubuh dibebaskan, dan Xiao Yan secara paksa ditarik dari momentum tubuh dalam waktu singkat ini, tiba-tiba dilepaskan, kekuatan agung benar-benar menghancurkan es yang tidak meleleh itu. Penguasa datang. Berteriak keras, mengguncang surga, menghancurkan bumi, penguasa Suan berat jatuh ke telapak tangannya, menghadap sinar tak terlihat yang datang, Xiao Yan tidak bisa menghindarinya, dan menyapanya dengan kaki. 2R. Dengan ledakan yang meledak di langit, Xiao Yan memuntahkan darah lagi, dan baru kali ini Lin Feng Lin Yu dan dua orang lainnya bereaksi. Xiao Yan bahkan memecahkan segel es mereka. Bahkan jika itu masalahnya, kamu tidak bisa melarikan diri. Lin Feng menghela nafas, dan panah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak di Xiao Yan dengan kecepatan kilat. Jika mereka terkena panah itu, Xiao Yan bisa menjadi landak dalam sekejap. Huff. Api menyapu penggaris. Dihadapkan dengan hujan panah tak berujung, Xiao Yan menyerang dan bertahan, dan penguasa raksasa terus melambai, dan untuk sementara, dia mampu menahan hujan panah yang terus menembak ke arah dirinya sendiri melawan kekosongan di luar Zhang yang diburu. Huff. Panah ini, lihat bagaimana kamu berhenti. Melihat Xiao Yan begitu sombong, dia mengambil tembakan dan menghentikan hujan panah. Hati Lin Yu sangat marah, dan tangan kirinya dicengkeram dalam kehampaan. Busur panjang, juga dibentuk oleh air, muncul di tangannya. Matanya menatap Xiao Yan seolah-olah dia sedang mengunci target,
jari-jari tangan kanannya perlahan menangkap tali busur, menarik tali ke belakang telinganya, dan kemudian, ketika angin menderu tajam terdengar, panah lain meledak. Ketika panah ini melewati kekosongan, itu akan menggabungkan semua hujan panah yang dekat dan banyak ke dalamnya, tetapi dalam sekejap, itu telah berubah menjadi panah raksasa di dekat 100 zang. Kekuatan teror yang dikandungnya bahkan lebih disebut warna bau orang berubah. Melihat semua anak panah di sekitarnya menyatu menjadi hal-hal mengerikan yang tidak bisa disebut panah sama sekali. Wajah Xiao Yan bermartabat. Jika Buddha's Fury Flame Lotus dilemparkan, dia akan berani bertarung dengan benda di depannya. Namun, waktunya singkat, dan dia tidak punya waktu untuk berbuat lebih banyak. Bagaimanapun, setengah Kaisar Bintang 7 adalah setengah Kaisar Bintang 7. Jika Xiao Yan tidak menggunakan caranya sendiri dan ingin menjatuhkannya, itu akan terlalu sulit. Bahkan jika dia tertawa di akhir, itu pasti akan kelelahan. Lelah. Namun saat Xiao Yan hendak melakukan tembakan, dan berusaha sekuat tenaga untuk memblokir serangan terlebih dahulu, hal yang membuat hati Xiao Yan semakin serius datang lagi. Ketika Xiao Yan melawan hujan panah itu, Lin Feng telah mengambil kesempatan untuk melewati Xiao Yan di belakang. Napas tak tertandingi yang menakutkan, juga dengan cepat mengembun di atas kepala Lin Feng. Dan pada saat ini, itu adalah saat dia menembak. Kedua bersaudara itu memiliki pikiran yang sama dan saling mencubit. Ini untuk menyelesaikan Xiao Yan dalam satu gerakan. Guli dan yang lainnya di luar lapangan, meskipun mereka ingin mengingatkan, sudah terlambat. Karena hujan panah yang sebelumnya menghalangi pandangan mereka, mereka tidak bisa melihat situasi di dalam. Tapi ketika mereka melihat siluet Lin Feng, teknik Dou di atas kepalanya sudah kental. Melihat Xiao Yan, dia telah terjepit, dan itu tidak bisa dihindari. Ini hanyalah situasi kematian tertentu. Setelah kedua teknik Dou ini jatuh bersama, bahkan jika Xiao Yan memiliki banyak cara, akan sulit untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, kedua teknik Dou ini sudah bergegas menuju Xiao Yan. Pada saat ini, mereka menembak, tetapi sudah terlambat. Lin Feng Lin Yu dua orang, ini siap untuk membunuh Xiao Yan dalam satu gerakan. Dalam hal ini, wajah Lin Feng Lin Yu dua orang, tetapi ada senyum yang sangat menyeringai. Apakah kamu tidak pernah mendengar kami berkata, beku, harus mati? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.